Hello guys, welcome back to Technowit. So far so good and so it. And today I'm going to do a little bit of review of this pair of earphone. Ini namanya Xiaomi Quanti Hybrid dual driver earphone ya. Nah, sebelumnya saya sudah quick unboxing ya, jadi udah ada quick impression ya, cuman setelah saya pakai selama kurang lebih 1 harian ya. Nah mungkin sudah di burn in. Nah ini ternyata ada sedikit perubahan karakter ya dari waktu saya memberikan waktu video quick unboxing itu, saya ada impresi sedikit. Ternyata ada sedikit perubahan di karakternya ya. Jadi gini, earphone ini kan dual driver, jadi frekuensi bawah dan frekuensi sampai ke atas, sampai yang tinggi itu dia di split dua gitu. Jadi ada dua di dalam earphone ini yang disebut dengan dual driver itu adalah dia punya ada dua speaker di dalamnya. Jadi sekecil ini dalam ruangan yang sempit ini dia masukin dua speaker ya. Jadi ada speaker yang ada satu speaker yang di bagian yang handle di frekuensi middle ke bawah ya, tengah ke bawah, jadi untuk bass dan lain sebagainya frekuensi rendah, dan satu lagi untuk frekuensi dari middle sampai ke atas, mulai dari vokal sampai yang tinggi-tinggi. Nah pertama kalau dari segi bentuk ya, nah dari segi bentuk pertama earphone ini dari build quality-nya sudah bagus ya. Pertama ini dari metal ya, semuanya ini dari metal. Ini juga ada gold plated, ini ada metal ya. Terus ini bagian mikrofon juga ada volume up and down, ada plusnya ya. Nah ini dari tali yang kabelnya yang setengah ini dari sampai cabang ini dia terbuat dari nilon ya, jadi lebih nggak gampang kusut ya. Nah cuma sayangnya dari sini sampai menuju earphone dia bukan nilon lagi gitu, jadi masih kabel biasa. Nah ini saya curiga ini rentan terhadap putus nih kalau di sini nih, jadi kudu ekstra hati-hati ya pakainya. Nah untuk dari segi pemakaian di kuping ya, ini cara pakainya kalau yang right nih ya, jadi menghadap begini bentuknya. Nah yang kalau yang seperti ini sebelah kanan, kalau yang sebelah ini berarti sebelah kiri. Jadi pakainya kalau kita patokannya nggak usah lihat yang lama-lama udah biasa, kalau yang bentuknya seperti ini pasti sebelah kanan gitu, ini sebelah kiri. Jadi waktu dimasukkan ke kuping itu pas gitu. Waktu dimasukkan ke kuping ini pas. Suara luar itu pun agak berkurang banyak ya waktu kita masukkan ke sini tuh, masuknya pas gitu. Nah kemudian dari segi suara, pertama saya sudah tadi sebelumnya saya kasih tahu bahwa ini ada dibagi dua split, dua suara. Nah waktu saya mendengarkan lagu pertama memang agak sedikit harsh ya, jadi suara frekuensi atas dan itu agak desisnya agak lumayan tinggi. Kalau misalnya kita ngomong ada suara yang mengandung S, suara huruf S dan sebagainya, itu agak harshnya agak tinggi. Kemudian yang bagusnya adalah ini adalah dia soundstage-nya lumayan luas dan frekuensi rendah, dan dari frekuensi bawah sampai frekuensi tinggi pun kelihatan gitu ya. Waktu ada suara tuh dari kiri kanan muter belakang itu kelihatan jauh gitu, berasa gitu. Kita ada suara di sini, ada suara di sini gitu, itu lumayan berasa. Nah ini suara perubahan karakter ini agak berubah ya. Ini didapat setelah saya udah burn in itu yang saya bilang tadi. Jadi sudah saya burn in selama kurang lebih mungkin beberapa jam sampai sehari gitu ya. Mungkin lebih dari 5 jam lah ya. Lebih dari 5 jam burn in itu baru kelihatan karakter aslinya gitu. Itu bagus. Kemudian lagu-lagu yang dapat saya setel ya, yang cocok dengan ini, saya lihat ini hampir bisa dibilang overall ya, all around earphone. Jadi
mau lagu pop, vokal, hip hop, EDM ya, electronic dance machine. Nah kemudian itu menurut saya cocok lah ya, cocok dengan earphone ini. Jadi ini earphone ini bisa menggantikan Soundmagic S10 saya yang sudah mulai rusak ya kabelnya ya, walaupun suaranya masih bagus. Jadi ini salah satu earphone favorit saya sekarang ya. Jadi apalagi kalau dilihat dari harganya ya, saya membeli dengan harga Rp33.000. Ini luar biasa ya, udah bisa dibilang earphone dual driver yang paling murah dan menurut saya paling bagus gitu kalau di compare dengan harganya ya. Mungkin ada yang dual driver yang lebih bagus suaranya, tentu ada ya. Tapi kan harganya itu pasti di atas di atas 500-an gitu. Kalau yang dual driver pasti mahal, nggak ada yang di bawah 500. Soundmagic saya pun harganya sudah 400 lebih. Soundmagic saya pun harganya sudah 400 lebih. Single driver dan 10 mm, ukuran 10 mm, sedangkan ini sudah dual driver yang terdiri dari dynamic driver yang menghandle bagian frekuensi bottom dan balance armatur yang menghandle untuk pop vokal. Jadi buat yang suka lagu-lagu yang high quality, yang main quality, jadi kayak lagu-lagunya di MP3 yang 320 kbps ya, ataupun FLAC. Nah ini waktu pakai earphone ini jelas terasa sekali, apalagi di handphone saya waktu saya pakai di iPhone ataupun di OnePlus One. Itu waktu di OnePlus One audio effects-nya saya matikan pun hampir tidak ada penurunan kualitas suara. Jadi saya juga cukup kaget juga ya, sedangkan waktu di Soundmagic itu berasa sekali waktu saya matikan audio effects-nya itu berasa drop suaranya. Nah kalau ini enggak ya. Jadi kualitas suaranya sangat bagus ya. Nah, cuman ada kekurangannya adalah dia 32 ohm ya. Karena impedance-nya 32 ohm berarti frekuensi kekuatan aslinya itu baru keluar setelah volume itu disetel sampai 75% ke atas. Jadi udah mulai keras gitu baru dia keluar powernya kelihatan semua. Dan fungsi-fungsi tombol ini semua berfungsi dan dengan bagus ya. Kecuali di iPhone. Kalau di iPhone ini dia atau iPod ini tidak berfungsi ya. Tidak berfungsi tombol-tombol ini. Oke, bagi yang lagi nyari-nyari earphone, saya bisa dibilang merekomendasikan earphone ini ya, Xiaomi Quanti Hybrid earphone ya, jadi dual driver earphone. Harganya patokannya sekitar 33 ribuan atau sampai 35 ribu, yang nggak nyampe 50 ribu. Ada sih yang jual 50 ribu ke atas ada. Jadi patokannya itu. Jadi ini OEM ya, bukan aslinya. Kalau aslinya itu harganya 200 ribuan. Ya. Saya belum coba yang aslinya seperti apa. Cuma dari review-review katanya sih suaranya mirip ya. Jadi sementara saya bisa dibilang saya cukup puas dengan earphone ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akan review di gadget-gadget lain. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis komen di bawah. Oke? See you again guys. Bye.